Nama Saipul Jamil kembali lagi jadi perbincangan warganet. Setelah bebas dari penjara, ia terlihat tampil di berbagai televisi dan mendapat kecaman masyarakat. Trauma yang dialami oleh korban kasus Ipul seakan tenggelam dalam euforia kebebasan pedangdut tersebut. Nama Saipul Jamil dikenal sebagai seorang pedangdut oleh masyarakat Indonesia. Namun, Bang Ipul juga pernah mendekam di penjara karena 2 kasus pidana. Yang pertama adalah pencabulan terhadap anak, dan yang kedua adalah usaha menyuap majelis hakim. Pada 14 Juni 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis penjara 3 tahun pada Saipul Jamil. Ipul terbukti melanggar pasal 292 KUHP tentang pencabulan pada korban di bawah umur di rumahnya. Vonis 3 tahun diperberat menjadi 5 tahun di tingkat banding. Ipul juga sempat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, namun kandas karena PK-nya ditolak. Tahun 2017, Ipul terbukti bersalah karena berusaha menyuap Majelis Hakim PN Jakarta Utara dengan nominal Rp250 juta. Ia menyogok hakim melalui pengacaranya untuk perkara pencabulan. Belakangan, uang suap ternyata dinikmati panitera pengganti. Ipul divonis 3 tahun penjara karena kasus ini. Setelah menjalani seluruh masa hukuman, Ipul kemudian bebas dari Lapas Cipinang pada 2 September 2021. Kebebasan Saipul Jamil pun disorot oleh masyarakat. Saat bebas dari penjara, Ipul disambut oleh sejumlah orang dan bahkan mengalungkan bunga kepadanya. Selain menimbulkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19, hal ini dinilai menyakiti perasaan para korban kasus pencabulan yang dilakukan oleh Saipul Jamil. Tak berhenti di situ, 1 hari setelah bebas, Ipul sudah terlihat banyak warawiri di stasiun televisi. Konten wawancara dengannya pun banyak diunggah di YouTube. Hal ini menimbulkan protes keras dari masyarakat, termasuk munculnya keinginan untuk memboikot Saipul Jamil dari industri hiburan melalui petisi online. Baru 1 hari dirilis, petisi ini sudah ditandatangani oleh ratusan ribu warganet. Sejumlah tokoh perlindungan anak mendesak para pemilik media untuk tidak memberikan ruang kembali kepada Saipul Jamil. Hal ini dilakukan untuk menjaga perasaan para korban kasus pencabulan dan juga agar tidak menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Ini harusnya diboikot itu ya, kalau medianya kemudian tidak memboikot ya akan tetap ada orang yang akan menyaksikan nih, akan melihat. Oleh karena itu media harusnya juga memiliki perspektif perlindungan anak, di mana tidak memberi ruang kepada pelaku pencabulan anak. Kalaupun diberitakan, ada penekanan dalam pemberitaan, yaitu mengingat kembali rekam jejaknya bahwa yang bersangkutan pernah melakukan pencabulan terhadap anak dan memang sudah menjalani hukuman. Komisi Penyiaran Indonesia belakangan merespons protes dan kekhawatiran publik. KPI mengimbau media tidak mengekspos dan seperti merayakan kebebasan Saipul Jamil di acara televisi atau konten lainnya. Langkah bijak dan cermat harus diambil para stakeholders penyiaran di Indonesia terkait kemunculan kembali Saipul Jamil. Tujuannya agar menjaga perasaan para korban pencabulan dan mencegah terjadinya lagi hal serupa di masa yang akan datang. Jangan hanya karena rating dan share semata, kita mengesampingkan empati, etika, dan rasa sebagai sesama manusia. Bye.